Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 275. Kamu hanya bawahanku, kenapa aku harus bersaing denganmu? Su Chen berkata dengan tenang, kosongkan posisimu, kamu belum memenuhi syarat. Kamu. Feng Liangxiu melotot dengan marah, matanya dipenuhi rasa dingin, seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Adik laki-laki. Kakak laki-laki Feng Liangxiu, Yuan Pengfei berkata. Anda baru saja mendengar bahwa instruktur Su bukanlah anggota dunia seni bela diri, dia hanyalah orang biasa. Beraninya dia bersaing dengan Anda. Jadi, tidak apa-apa bagi semua orang untuk mengetahui beberapa hal dengan baik. Tidak perlu. Itu saja rusak. Itulah yang dikatakan kakak senior. Dalam hal ini, tidak perlu bersaing. Cukup bagi semua orang untuk mengetahui apa yang terjadi. Feng Liangxiu berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar percakapan beberapa orang-orang di bawah mulai berbisik. Apa yang dipikirkan para pemimpin lama? Sekalipun orang bernama Su Chen ini ingin datang ke wilayah militer untuk mendapatkan penghargaan, biarkan saja dia menjadi wakil. Mengapa Anda membiarkan dia menjadi bos langsung bos Feng? Kebajikan dan kemampuan apa yang bisa dia punya? Siapa tahu, mungkin mereka memiliki latar belakang yang kuat, tapi kita tidak bisa membandingkannya dengan mereka, kata Qi Hao tanpa daya. Dalam hal seperti ini, saya khawatir orang awam akan membimbing para ahli. Kami sudah berlatih lebih dari setengah tahun. Kami baru saja membuat beberapa kemajuan. Mungkin kami bisa mendapatkan hasil yang bagus. Tapi saya tidak menyangka seperti itu. Sebuah pemandangan buruk datang. Saya pikir dia di sini hanya untuk menimbulkan masalah. Saya tidak peduli untuk apa dia ada di sini, saya hanya mendengarkan instruktur Feng. Aku juga, tidak mungkin aku menuruti perintahnya. Melihat semua orang di tim bayangan berbisik di sana, Duan Guo berkata. Berdiri tegak. Dengan perintah tersebut, semua orang di tim bayangan menegakkan punggung mereka dan berdiri. Sekarang, instruktur Su Chen Su akan menjadi kepala instruktur tim bayangan Anda, membimbing teknik dan taktik pribadi Anda. Sekarang, instruktur Su Anda akan berbicara. Menurut aturan, setiap kali seseorang ingin berbicara, orang-orang di bawah akan bertepuk tangan dan menyambutnya. Terlebih lagi, Su Chen juga merupakan kepala instruktur mereka. Tapi saat ini, tidak ada reaksi dari orang-orang di tim bayangan. Mata mereka semua terfokus pada Feng Liangxiu sama sekali. Tentunya, beritahu semua orang dengan tindakan praktis. Tim bayangan kami hanya mematuhi instruktur Feng, dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Dan Feng Liangxiu juga berdiri di samping dewa tua itu. Dia sangat puas dengan kekuatan ini. Mengambil 2 langkah ke depan, Su Chen berkata. Sekelompok pecundang, tidak pandai dalam hal apapun, tetapi cukup pemarah. Berapa kali mereka berada di peringkat terakhir selama bertahun-tahun? Saya tidak dapat menghitungnya. Mereka adalah sekelompok pecundang yang hanya tahu cara bertarung. Tanda seru petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Su Chen sebenarnya memarahi semua orang di tim bayangan. Dia hanyalah pejabat generasi kedua yang datang ke sini untuk memenangkan penghargaan, yang berhak menuduh mereka. Instruktur Su, meskipun Anda adalah atasan langsung saya, tim bayangan semuanya adalah prajurit yang saya latih. Anda terus mengatakan bahwa mereka tidak berguna. Apakah Anda meremehkan saya? Jika Anda mau, kita bisa belajar dari satu sama lain. Kami juga ingin untuk mengetahui, apa kekuatanmu. Ada suara, pop. Su Chen melambaikan tangannya dan menamparkan Feng Liangxiu dengan tamparan keras, menjatuhkannya ke tanah. Dia memuntahkan beberapa suap darah dan berjuang untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa bangun. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar menamparkan instruktur Feng. Dia sendiri yang mengatakannya tadi. Jika dia bukan anggota dunia seni bela diri, bagaimana dia bisa begitu kuat? Semua orang di tim bayangan tercengang. Kekuatan yang ditunjukkan Su Chen telah menumbangkan imajinasi mereka. Merobohkan Feng Liangxiu dengan satu tamparan, dia pasti memenuhi syarat untuk menjadi instruktur tim bayangan mereka. Saat ini, kesan semua orang terhadap Su Chen telah berubah. Dia mungkin bukan pejabat generasi kedua, dia juga tidak ada di sini untuk mendapatkan kejayaan. Dia datang ke sini sepenuhnya karena kekuatannya yang sebenarnya. Menghadapi pemandangan seperti itu, Duan Guo tidak berkata apa-apa dan hanya tersenyum. Jika orang-orang seperti tim bayangan tidak menunjukkan keahliannya di hadapan mereka, mungkin akan sulit untuk meyakinkan mereka. Sungguh instruktur yang hebat. Anda langsung memukul saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak menyangka Anda memiliki kekuatan seperti itu. Kami salah. Kata kakak laki-laki Feng Liangxiu, Yuan Pengfei. Aku tidak membunuhnya untuk memberikan wajah Tuan Du. Jika kamu tidak ingin menjadi seperti dia, cepat keluar dari sini. Kakak senior, pria bernama Su Chen ini melukai kakak laki-laki kedua, kamu tidak bisa menghindarinya. Kata Tang Hui dengan keras. Yuan Pengfei menyipitkan matanya. Jika dia bisa, dia akan melakukannya.
Karena dia tidak yakin saat menghadapi Su Chen, lagi pula dia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan Feng Liangxiu hanya dengan satu tamparan. Teng Fei, tolong mundur dulu. Kekuatan orang ini cukup bagus. Biarkan aku yang menangani masalah ini, kata Wu Tianyan, yang diam. Saya mengerti, Tuan. Yuan Teng Fei mundur, namun tetap tidak lupa mengancam Su Chen. Kamu sangat tidak beruntung hari ini. Awalnya, aku ingin keluar dan berurusan denganmu secara pribadi, tetapi kamu melukai adik laki-lakiku dan membuat marah tuanku. Dia ingin berurusan denganmu secara pribadi, jadi kamu hanya meminta restumu. Tidak ada yang bisa tolong. Itu kamu. Wu Tianyan akan mengambil tindakan. Qi Hao berkata dengan terkejut. Karena Feng Liangxiu sudah memperkenalkannya saat kami bertemu tadi. Orang tua bernama Wu Tianyan di depannya memiliki kekuatan seorang ahli bela diri jangka menengah. Di lingkaran seni bela diri Jiangnan, itu adalah keberadaan yang hampir tak terkalahkan. Jika dia maju, maka instruktur Su pasti tidak akan bisa bertahan. Sekarang, itu tergantung apakah dia bisa memberikan alasan untuk menolak. Jika tidak, Anda hanya akan mempunyai jalan keluar yang sempit hari ini. Kamu ingin menantangku? Su Chen mengangkat alisnya dan berkata, benar. Jika kamu takut dengan reputasiku, maka masih ada ruang untuk meringankan masalah ini. Jika kamu tidak mau mengaku kalah, maka kamu tahu betul konsekuensinya. Wu Tianyan mengelus jenggotnya dan berkata, di mataku, kamu dan muridmu yang tidak berguna sama-sama memiliki kebajikan yang sama, jadi apa yang harus aku takuti? Kamu hanya bajingan, kamu berani mengucapkan kata-kata sombong di depanku, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jika kamu memiliki keberanian, pamer saja denganku. Aku akan membiarkan kamu mengerti hari ini apa seni bela diri terhebat adalah. Kamu belum layak, pergilah. Su Chen berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, tidak menunjukkan niat untuk memulai perkelahian dengan Wu Tianyan. Su Chenlan akan membunuh lawan setingkatnya. Saya tidak ingin terlibat dengan orang terbelakang seperti itu. Ini alasan yang bagus, pikir Qi Hao dalam hati. Dengan cara ini, dia dapat menghindari konflik dengan Wu Tianyan, dan dia juga dapat menjaga wajahnya sendiri. Pemimpin lama masih di sini, dan selama instruktur Su tidak bersaing dengannya, dia tidak akan berani melakukan apapun dengan santai. Puan, karena dia takut, kita tidak perlu membuang waktu untuknya. Bab 276. Jangan terburu-buru. Mata Wu Tianyan menyipit, dan niat membunuh muncul di mata lamanya yang redup. Anak muda bermarga Su, kamu telah mempermalukan keluarga Wuku dengan segala cara. Kamu benar-benar mengabaikan kami. Kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa aku harus menganggapmu serius? Su Chen berkata dengan tenang. Kalau begitu kalau kamu punya nyali, kamu bisa bertarung beberapa kali denganku, kenapa repot-repot memamerkan kecepatanmu di sini? Aku ingin memberimu kesempatan untuk hidup, tapi sepertinya kamu tidak ingin menghargainya lagi. Peluang. Wu Tianyan tersenyum, saya telah berumur panjang dan tidak pernah membiarkan siapapun memberi saya kesempatan, dan kualifikasi apa yang Anda miliki. Melihat Su Chen kesal, Yuan Pengfei tersenyum. Meskipun dia memiliki kekuatan, dia masih terlalu muda. Dalam situasi saat ini, jika Duango ada di sini untuk melindunginya, bahkan jika tuannya ingin mengambil tindakan, dia tidak akan memiliki kemampuan. Bagaimanapun, dia berasal dari wilayah militer, dan energi sebesar ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka bandingkan. Tapi sekarang, dia marah dan mengambil umpan. Dengan cara ini, dia tidak punya peluang untuk menang. Balas dendam junior Broter juga bisa dibalas. Karena kamu tidak membutuhkan orang lain untuk memberimu kesempatan, ayo kita mulai. Kata-kata Su Chen membuat semua orang di tim bayangan gemetar. Martial Lord jangka menengah adalah eksistensi seperti surga. Bagaimana mungkin dia bisa membandingkan? Instruktur Su masih muda dan energik, dan dia tidak bisa menahan amarahnya sama sekali. Dia begitu mudahnya jatuh ke dalam perangkap Wu Tianyan. Beberapa orang senang dan ada pula yang sedih. Tang Hui, yang berdiri di samping, melihat pemandangan ini sambil tersenyum. Majikannya marah dan menjadi terkenal di provinsi Jiangnan pada usia muda karena kekejamannya. Selama kamu melawannya, kamu pasti akan mati atau terluka. Dengan hal besar yang terjadi hari ini, Tuan pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Namun, demi Duanguo, sang majikan mungkin akan menyelamatkan nyawanya dan tidak membunuhnya, yang sangat disayangkan. Wu Tianyan berjalan keluar perlahan, menghadap Su Chen, lalu menggunakan kakinya untuk melompat keluar. Wow! Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tanah dengan kaki sebagai pusatnya memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya, seperti jaring laba-laba yang padat, yang memiliki dampak visual yang luar biasa. Semua orang di tim bayangan mengkhawatirkan Su Chen. Kekuatan martial lord kelas menengah sungguh luar biasa. Kekuatan Wu Tianyan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Ini sama sekali bukan suatu besaran. Wu Tianyan sudah bergegas ke depan. Meskipun langkahnya ringan dan kecepatannya tidak cepat, gerakannya sangat aneh. Itu seperti hantu putih. Sebelum dia bisa melihat apa yang dia lakukan, dia bergegas. Tidak, ini adalah telapak penghancur gunung. Melihat sosok Wu Tianyan dan gerakan awal, semua orang di tim bayangan melihat petunjuknya.
Karena Feng Liangxiu telah menggunakan gerakan ini ketika dia memimpin mereka dalam pelatihan, dan itu sangat kuat. Saat itu, Feng Liangxiu menghancurkan sepotong marmer keras menjadi bubuk dengan telapak tangan biasa. Ini menunjukkan betapa menakjubkannya kekuatan telapak tangan ini. Dan sekarang, jika tuannya menggunakan jurus ini, bisa dibayangkan betapa kuatnya jurus itu. Wu Tianyan mendekat sehingga Yuan Pengfei dan Tang Hui menunjukkan sedikit senyuman di wajah mereka. Telapak tangan penghancur gunung ini adalah keahlian unik sang master. Selama jaraknya 1 meter, bahkan seorang master di level puncak Wu Zun tidak akan bisa lepas dari kekalahan. Dan nasib anak laki-laki bernama Su Chen ini bisa dibayangkan. Suara, bang. Tepat ketika adegan itu sangat menegangkan, Su Chen menurunkan tubuhnya dan dengan mudah menghindari serangan Wu Tianyan. Kemudian sebuah foto diambil di dadanya. Dalam sekejap, semua orang menemukan bahwa sepertinya ada gelombang air yang menyebar dari dada Wu Tianyan. Meskipun tindakan Su Chen sepertinya bukan apa-apa, Wu Tianyan benar-benar merasakannya. Kekuatan yang terpancar dari tangannya, seperti fluktuasi denyut nadi, semuanya menembus ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, ia menyerang seluruh anggota badan dan tulang, menyerang organ dalam. Ah! Detik berikutnya, teriakan datang, Wu Tianyan mengeluarkan jeritan seumur hidupnya, dan dipukuli lebih dari 10 meter oleh Su Chen sebelum dia berhenti. Dia terjatuh ke tanah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Melihat pemandangan ini, semua orang di tim bayangan menarik napas dalam-dalam. Hanya saja, hanya dengan satu gerakan, aku mengalahkan Wu Tianyan, yang berada di level master bela diri jangka menengah. Lalu seberapa kuatkah instruktur Su? Yang paling penting adalah dia baru berusia awal 20-an, bagaimana dia bisa begitu kuat? Saya akan mengampuni hidup Anda hari ini dan menghancurkan kultivasi Anda. Itu dianggap hukuman. Jika Anda berani melakukan kesalahan di masa depan, bersiaplah untuk mati. Tanpa diduga, itu benar-benar merusak seluruh kultivasi saya. Mata Wu Tianyan melebar dan wajahnya pucat. Alasan mengapa saya berada di sini hari ini adalah karena kekuatan saya. Sekarang budidayanya telah dihapuskan, bagaimana dia masih bisa mendapatkan pijakan di Provinsi Jiangnan di masa depan? Pergi dulu. Suara Su Chen seperti bel yang keras, seperti guntur, yang membuat Yuan Pengfei dan Tang Hui ketakutan hingga mereka gemetar dan berkata dengan cepat. Ya, ayo pergi sekarang, ayo pergi sekarang. Akhirnya, di bawah pengawasan semua orang, Wu Tianyan dan Feng Liangxiu terbawa, dan seluruh tempat latihan menjadi sunyi. Sekarang, apakah kamu masih tidak puas? Saya yakin, kata anggota tim bayangan dengan keras. Saat ini, Du Amo berjalan sambil tersenyum. Feng Liangxiu terluka, dan dia tidak akan bisa bekerja di sini di masa depan. Saya akan mengatur seseorang untuk datang besok untuk membantu Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah berkoordinasi dan memberikan bimbingan. Su Chen mengangguk. Kalau begitu mari kita mulai latihan besok. Fondasi mereka terlalu buruk, dan saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Meskipun saya punya cara untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat, itu sama saja dengan menumbangkan kekuatan mereka dan berbahaya bagi mereka. Di sana tidak akan ada manfaatnya untuk pertumbuhan di masa depan, jadi Anda harus bersiap. Tidak masalah. Saat ini, jika kamu diminta menerima perintah saat menghadapi bahaya, jika kamu masih memaksamu untuk mengajar dan mencapai hasil yang baik, itu akan berlebihan. Selama kamu melakukan yang terbaik, militer Jinling kami daerah akan sangat berterima kasih. Terima kasih kembali. Meskipun Su Chen gila, jauh di lubuk hatinya, dia selalu terikat pada tanah di bawah kakinya. Kekuatan tim bayangan, dalam arti tertentu, adalah kekuatan wilayah militer Jinling. Dan ini juga merupakan pertanda kuatnya kekuatan militer Tiongkok. Tidak ada salahnya melakukan sesuatu sendiri. Karena rencana pelatihan formal baru akan dimulai besok, orang yang berdedikasi akan mengantar Su Chen kembali ke Linyang. Saudara Chen. Begitu Su Chen tiba di rumah, dia melihat Lin Ruohan berlari dengan gugup, seolah ada sesuatu yang mendesak. Ada apa? Kamu panik. Saudara Chen, saya merasa ada yang tidak beres. Ketika saya pulang kerja, saya selalu merasa ada yang mengikuti saya. Saya takut setengah mati. Bersambung.